Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat dan buat belajar hari ini. Jadi pertemuan sekarang itu yang pertemuan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang tunadaksa. Saya Amalia Fauzia. Saya Ruslan Nasution. Saya Gabriela Subagaya. Dan saya Dila Katusha. Yang pertama itu ada pengertian tunadaksa menurut para ahli yang akan dibacakan oleh saudari Dila. Menurut Halahan dan Kaufman dari Kaufman 2006, disabilitas fisik atau tunadaksa mengacu pada gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak atau mengkoordinasi bagian-bagian tubuhnya yang disebabkan oleh kelainan bawaan, penyakit, atau cedera yang mengaruhi tulang, otot, dan saraf. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan atau kelainan pada sistem otot, tulang, sendi, dan atau saraf yang mengakibatkan keterbatasan gerak, baik kesebagian ataupun keseluruhan. Yang keempat ada menurut Rick dan disabilitas fisik atau gangguan ortopedi adalah kondisi secara serius mempengaruhi fungsi motorik yang disebabkan oleh kelainan bawaan, penyakit atau penyebab lainnya yang membatasi kemampuan fisik seseorang. Jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh Suster. Tahu nggak teman-teman pengertian tunadaksa? Ya, saya sudah tahu. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan fisik atau kecacatan tubuh yang mengakibatkan mereka mengalami kegagalan dalam memfungsikan anggota tubuh gerak. Biasanya yang dibutuhkan dalam kesehariannya bisa tangan dan kaki. Nah, berikutnya ada referensi tunadaksa yang akan dibacakan oleh saudara Hiban. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPJS, terdapat estimasi bahwa 2,5% dari total penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa yang setara dengan sekitar 7 juta jiwa. Namun angka prevalensi absolut atau persentase dari keseluruhan populasi untuk tunadaksa secara spesifik 3 tahun terakhir tidak banyak dipublikasikan secara terpisah atau data terpisahnya sulit diakses secara publik. Nah, yang berikutnya itu ada klasifikasi tunadaksa menurut para ahli yang akan disampaikan oleh saudara Ipin. Menurut Kuliah di tahun 2007 dan Definisi tahun 2003, tunadaksa dibedakan menjadi satu berdasarkan waktu terjadinya kongenital atau sejak lahir akibat kelainan genetik atau gangguan selama kehamilan, misalnya cerebral palsy, polio kongenital, spina bifida. Didapat setelah lahir akibat penyakit atau kecelakaan, misalnya amputasi, kelumpuhan, atau patah tulang berat. Yang kedua, berdasarkan jenis gangguan pada sistem saraf, misal cerebral palsy, gangguan pada sistem otot atau tulang, kehilangan anggota tubuh atau amputasi, kelainan bentuk tubuh, misal skoliosis atau kaki O. Baik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama itu anak tunadaksa yang berhubungan dengan kerusakan sistem persarafan. Yang A itu kerusakan otak atau cerebral palsy. Jenis ini ciri-cirinya sangat beragam dengan masalah yang kompleks. Selain mengalami kelainan gerak tubuh, juga mengalami kelainan indera dan diantaranya itu mengalami kelainan kecerdasan. Yang B itu kerusakan pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Misalnya kerusakan bagian depan serta sumsum tulang belakang yang disebabkan karena penyakit poliomyelitis.
jenis mengalami kelainan pertumbuhan yang bersifat layu dan lembek atau flaksif. Yang kedua itu anak tunadaksa berhubungan dengan kerusakan pada alat gerak. Yang A, kerusakan pada tulang sendi, misalnya karena infeksi atau karena kecelakaan, dengan kemungkinan penderita perlu diamputasi salah satu anggota geraknya. Yang B, kerusakan otot, misalnya yang dikenal dengan muskulosklerosis. Jenis ini mengalami kelainan pada pertumbuhan serabut otot lurik, terutama pada anggota gerak. Nah, penyebab kelainan tunadaksa itu akan dibacakan oleh saudari Lira. Menurut Dignas 2003 dan Halahan Hoffman 2006 itu satu faktor prenatal sebelum lahir. Itu ada infeksi pada ibu hamil, rubella, toksoplasma. Yang kedua itu kekurangan gizi ibu hamil. Yang ketiga kekurangan obat atau zat berbahaya saat kehamilan. Yang kedua itu ada faktor natal saat kelahiran, proses kelahiran yang sulit dan kekurangan oksigen pada otak bayi. Yang ketiga itu ada post natal setelah lahir, kecelakaan, polio, infeksi saraf otak atau luka berat. Nah, yang berikutnya itu penyebab lain dari tunadaksa akan dibacakan oleh saudara Hiban. Yang pertama yaitu faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan bisa menjadi penyebab tunadaksa pada seseorang. Yang kedua itu terkena virus. Tunadaksa bisa juga karena virus yang menggerogoti tubuh sehingga ada satu atau beberapa bagian tubuh yang tidak berfungsi normal. Nah, yang berikutnya itu ada karakteristik tunadaksa yang akan dibacakan oleh saudara Ipin. Aspek motorik atau gerak. Terjadi kelainan pada anggota tubuh, misalnya tangan, kaki, tulang punggung atau sendi. Pergerakan tubuh terbatas atau tidak seimbang. Hambatan untuk berpindah tempat, bergerak, berjalan, ataupun kurang bisa mengontrol koordinasi tubuh. Memerlukan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, brace, dan kruk. Aspek kognitif. Kemampuan intelektual umumnya normal, kecuali jika disertai dengan gangguan lain seperti cerebral palsy berat. Beberapa anak mengalami hambatan belajar karena keterbatasan gerak, bukan karena gangguan intelektual. Aspek bahasa atau komunikasi. Kemampuan berbicara normal tetapi dapat terganggu bila kelainan memwujudkan otot wajah atau organ bicara, misalnya pada cerebral palsy. Yang aspek sensori, hambatan dalam faktor sensori yang meliputi pengadilan berbagai bagian tubuh oleh otak. Hambatan ini biasa mengaruhi penglihatan, pendengaran, bahasa, dan gerak. Yang terakhir itu ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama, mereka cenderung menutupi diri sehingga potensi lainnya yang dimilikinya itu seharusnya bisa dikembangkan menjadi terhambat. Yang kedua itu perasaan malu, minder, rendah diri, dan sensitif seringkali hadir saat mereka harus bersosialisasi, terutama dengan anak-anak lain yang bukan penyandang disabilitas. Yang ketiga itu dapat muncul ketergangguan pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir ada aspek akademik. Yang pertama, dapat mengikuti pelajaran umum dengan penyesuaian lingkungan dan metode pembelajaran. Dan yang kedua, mungkin membutuhkan waktu lebih lama dalam menulis, menggambar atau kegiatan motorik halus lainnya. Baik, teman-teman semuanya, materinya kan sudah disampaikan. Jadi, bagi kelompok 2 yang mau bertanya silahkan. Silakan buat saudari Lilis, mohon dicatat dan izin bertanya, kan tunadaksa itu tidak selalu dari lahir kan, ada yang dari kecelakaan kan. Nah, apabila seorang anak yang awalnya normal terus kemudian kecelakaan dan dia harus mengalami kecelakaan itu dan dia ada badan yang diamputasi. Nah, sebagai kita terapi bicara, bagaimana cara memondisikan diri kita ketika anak itu mengidap phantom pain? Kan kalau tunadaksa pasti ada
kesakitan yang bahkan kita nggak tahu hasilnya seperti apa karena kehilangan organ tubuh atau anggota tubuh itu. Itu aja. Yang lain? Ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi individu tunadaksa dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari? Tantangan terbesar Apa tantangan terbesar yang dihadapi individu tunadaksa dalam mencapai kemandirian kemandirian dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Yuda. Ibu ini izin nggak apa-apa kan dari audiens? Ketika kecelakaan gitu ya, itu tergantung kan kita kan hanya berkonsen pada komunikasi, terapi komunikasi seperti itu. Kalau misalnya seandainya memang kita menangani kasus seperti itu, kita bisa memberikan dukungan emosional dan komunikasi. Mengekspresikan ekspresi kalau dia misalnya merasa takut, merasa marah, merasa sedih gitu. Kita memvalidasi perasaan tersebut, membantu memvalidasi dia. Terus yang kedua itu kita juga bisa menerapi relaksasi dan pernapasan. Kan kita juga belajar kan bagaimana dia bisa mengontrol diri sendiri, bagaimana dia bisa merasa tenang dulu gitu untuk menghadapi orang lain seperti itu. Nanti mungkin kalau kurang jelas bisa kita diskusikan bersama gitu. Baik, terima kasih. Izin Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Zahra. Tadi kan tanya tantangan terbesar yang dihadapi tunadaksa dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya ada banyak ya. Yang pertama ada keterbatasan fisik. Kalau tunadaksa kan itu cacat ya, jadinya untuk aktivitas itu terbatas. Lalu ada lingkungan yang belum aksesibel. Jadi banyak fasilitas umum yang belum memadai untuk anak tunadaksa. Kayak misalnya ini ya transportasi umum, kayak misal dia cacat pakai kursi roda kan itu masih susah ya. Terus ada hambatan ekonomi. Jadi anak tunadaksa itu nggak semua diberi kesempatan kerja. Jadi itu adalah keterbatasan kesempatan kerja dan diskriminasi di dunia kerja membuat mereka sulit mencapai kemandirian finansial. Lalu ada akses pendidikan dan pelatihan terbatas. Jadi tidak semua sekolah atau lembaga pelatihan inklusif menyediakan fasilitas yang memadai untuk anak tunadaksa. Izin menjawab pertanyaan Rehan. Tadi Rehan bertanya tunadaksa dapat mempengaruhi psikososial dan konsep diri seseorang. Sebenarnya tadi di PPT kita udah ada jawabannya itu iya bisa mempengaruhi psikososialnya. Jadi kayak dari perasaan dia yang kurang pede karena teman-teman di lingkungannya nggak sama kayak dia. Terus abis itu ada hambatan interaksi sosialnya juga. Kayak kemarin sebenarnya di soal tuh ada kayak contohnya dia dijauhin, dia di apa tuh yang di kerjaan dia nggak diterima karena ngerasa kalau dia tuh akan kurang baik mengerjakan tugas kerjaannya dibanding sama yang normal kayak gitu. Cukup? Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.